Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang bagian 1 dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Bahasan pertama adalah tentang pertumbuhan. Salah satu ciri organisme adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan didefinisikan sebagai peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup berupa pertambahan ukuran, bentuk, dan juga jumlah yang sifatnya irreversibel atau tidak dapat kembali. Karena adanya pertambahan ukuran tersebut, maka pertumbuhan memiliki sifat kuantitatif atau dapat terukur. Pertambahan ukuran ini didasarkan pada kemampuan jaringan meristem yang memiliki aktivitas membelah yang tinggi, khususnya pada bagian ujung tubuh tanaman. Pertumbuhan sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan dasar yang disebabkan oleh aktivitas membelah sel pada jaringan apikal atau meristem primer yang berada pada ujung batang dan akar. Kemampuan sel dalam membelah kemudian menyebabkan pemanjangan. Sedangkan pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang disebabkan oleh jaringan kambium atau meristem sekunder yang mengelilingi batang. Aktivitas jaringan kambium ini kemudian akan membuat diameter tanaman dikotil menjadi lebih tebal. Mari kita lihat potongan dari bagian ujung tunas dan akar. Pada bagian terujung tunas dan akar, terdapat jaringan apikal tempat terjadinya pertumbuhan primer. Sementara itu, pada bagian sekeliling batang terdapat jaringan kambium vaskuler tempat terjadinya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer yang terdapat pada jaringan apikal ditandai dengan keberadaannya pada ujung akar dan batang, serta sifatnya yang aktif membelah. Namun, jaringan primer tidak hanya terdapat pada bagian ujung akar dan ujung batang, tetapi juga pada node. Berdasarkan daerah pembelahannya, pertumbuhan primer terbagi menjadi 3 fase, yaitu daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Daerah pembelahan berada di ujung akar dan ujung batang. Bagian ini berfokus pada perbanyakan jumlah sel. Yang kedua adalah daerah pemanjangan, terletak setelah daerah pembelahan. Di daerah ini, sel akan mengalami pemanjangan dan perbesaran ukuran. Dan yang terakhir adalah daerah diferensiasi, di mana sel-sel akan mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks, seperti jaringan epidermis, jaringan korteks, xilem, phloem, dan juga sklerenkim. Pada pertumbuhan primer, jaringan primer akan berdiferensiasi menjadi 3 macam jaringan, yaitu protoderm, meristem dasar, dan prokambium. Protoderm merupakan lapisan terluar yang akan membentuk jaringan epidermis. Meristem dasar berada pada lapisan tengah yang akan berkembang menjadi jaringan dasar yang mengisi lapisan korteks di antara style dan epidermis. Dan yang terakhir, prokambium merupakan lapisan terdalam yang akan berkembang menjadi silinder pusat, yaitu xilem dan phloem. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang terjadi karena adanya aktivitas jaringan kambium yang berada pada sekeliling batang dan akar, sehingga meningkatkan diameter tanaman. Namun, pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada tanaman dikotil. Jika dipotong secara melintang, batang tanaman akan terlihat seperti ini. Perlu diingat bahwa pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk phloem, dan pembelahan kambium ke arah dalam akan membentuk xilem. Xilem berperan sebagai pengangkut air dan zat hara dari akar menuju daun, sedangkan phloem merupakan jaringan pengangkut untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Pembelahan kambium menjadi xilem dan phloem sangat dipengaruhi oleh lingkungan.
Hal ini menyebabkan kecepatan pembelahan yang terjadi di musim hujan akan berbeda dengan pembelahan di musim kering. Perbedaan inilah yang mengakibatkan munculnya lingkaran konsentris atau lingkaran tahun di batang pohon. Tanaman memproduksi sel dengan banyak cara. Peningkatan jumlah sel tersebut dapat terjadi secara aritmatik dan juga geometrik. Pertumbuhan aritmatik berasal dari pembelahan sel mitosis yang berdiferensiasi. Peningkatan jumlah sel akan membentuk garis linier yang konstan. Contohnya adalah pertambahan tinggi tanaman terhadap waktu. Sedangkan laju pertumbuhan geometrik berasal dari pembelahan mitosis yang tertahan kemampuannya. Pada laju pertumbuhan geometrik, penambahan berat atau tinggi terjadi secara lambat atau disebut dengan fase lag, kemudian meningkat secara pesat setelahnya atau disebut dengan fase eksponensial. Tetapi, karena suplai nutrisi yang terbatas, pertumbuhannya melambat dan memasuki fase stasioner. Setelah membahas tentang pertumbuhan, sekarang kita akan beralih ke perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju dewasa yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Jika didefinisikan, perkembangan adalah semua perubahan yang terjadi dari fase germinasi biji hingga fase penuaan yang bersifat kualitatif. Gambar berikut adalah proses perkembangan pada sel tumbuhan tingkat tinggi. Perkembangan dimulai dari pembelahan merismatik dan plasmatik, di mana sel terus membelah dalam jumlah yang tinggi, kemudian melalui proses pemanjangan, diferensiasi, juga pendewasaan, hingga mencapai sel yang dewasa. Setelah itu, memasuki fase penuaan dan kematian sel. Perkembangan juga mencakup diferensiasi atau spesialisasi sel, atau bagaimana tumbuhan untuk menjadi dewasa. Contohnya pada tingkat sel, di mana sel mengalami pembelahan dan diferensiasi menjadi jaringan xilem dan floem. Contoh pada tingkat organ adalah terbentuknya organ generatif atau munculnya bunga. Beberapa tumbuhan memiliki umur yang berbeda untuk menjadi dewasa, dan masa dewasa ditandai dengan kemampuan berkembang biak secara generatif atau terbentuknya bunga. Setelah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Dimulai dari faktor intrinsik, contohnya adalah genetik, enzim, dan juga hormon. Kemudian ada faktor ekstrinsik, contohnya adalah suhu, cahaya, unsur hara dan air, curah hujan, ketinggian tempat, dan tanah. Fase pertumbuhan terbagi menjadi fase vegetatif dan reproduktif. Fase vegetatif adalah fase berkembangnya bagian vegetatif dari suatu tanaman seperti akar, batang, dan juga daun. Sedangkan generatif adalah fase berkembangannya bagian generatif dari tanaman, yaitu bunga, buah, dan biji atau organ penyimpanan. Kedua fase ini membutuhkan penggunaan dan penimbunan karbohidrat. Pada fase vegetatif, karbohidrat diperlukan saat membuat sel-sel baru, karena dinding sel tumbuhan terbuat dari selulosa dan protoplasma yang terbuat dari gula. Sedangkan pada fase generatif, karbohidrat diperlukan untuk perkembangan bunga, buah, biji, atau organ penyimpanan. Selain digunakan untuk menyuplai, karbohidrat juga ditimbun tanaman dalam jumlah besar berupa pati dan gula. Pertumbuhan fase vegetatif dan reproduktif diumpamakan sebagai suatu timbangan. Konsep ini menyajikan 3 kemungkinan. Yang pertama adalah fase vegetatif dominan terhadap fase reproduktif, di mana timbangan akan miring ke arah vegetatif. Kemudian, fase reproduktif dominan terhadap fase vegetatif, di mana timbangan akan miring ke arah fase reproduktif.
Dan yang terakhir, tidak ada fase yang dominan, di mana timbangan akan datar. Dalam keadaan seimbang ini, jumlah karbohidrat yang digunakan dan ditimbun sama banyak. Pada fase vegetatif dominan, karbohidrat yang disintesis akan lebih banyak digunakan daripada ditimbun. Pada fase vegetatif, karbohidrat ini sangat diperlukan saat membuat sel-sel baru, karena dinding sel tumbuhan terbuat dari selulosa dan protoplasma yang terbuat dari gula. Tanaman dengan vegetatif dominan terjadi dalam beberapa kondisi, yaitu laju fotosintesis yang tinggi, kemudian keadaan suhu, air, dan ketersediaan unsur hara yang cukup, sehingga mendukung cepatnya proses pembelahan sel. Dan yang terakhir, terjadi pembentukan karbohidrat dalam jumlah besar yang bersenyawa dengan nitrogen. Hal ini mendukung untuk terbentuknya protoplasma yang disintesis pada apical meristem batang dan juga akar. Kemudian, hal ini menyebabkan perkembangan akar, batang, dan daun yang berlebihan. Batang berstruktur sukulen atau memiliki kandungan air yang tinggi. Juga berstruktur lebar dengan kutikula yang terbatas. Fase reproduktif dominan. Fase reproduktif dominan adalah fase di mana penimbunan lebih besar dari penggunaan karbohidrat. Pada fase ini, dibutuhkan karbohidrat untuk perkembangan bunga, buah, biji, dan juga organ penyimpanan. Tanaman dengan reproduktif dominan memiliki beberapa ciri, yaitu perkembangan akar, batang, dan daun yang terbatas, batang berkayu dengan ruas pendek, daun berstruktur sempit dengan kutikula yang pendek, buah dan jaringan simpanan dipenuhi oleh cadangan makanan, terjadi inisiasi bunga yang lebih cepat, dan memiliki laju fotosintesis yang lebih rendah. Beberapa contoh diantaranya adalah kembang kol, padi, kacang-kacangan, dan juga ubi. Dan yang terakhir, ada juga kondisi di mana tidak ada fase yang dominan dari fase vegetatif dan fase reproduktif. Hal ini ditandai dengan laju fotosintesis yang tinggi, penggunaan dan pengumpukan karbohidrat yang seimbang, pertumbuhan vegetatif yang sedang, juga kondisi suhu, air, dan hara yang mendukung laju pertumbuhan yang cukup cepat. Beberapa contoh diantaranya adalah tomat dan juga terong. Berikut adalah tabel perbandingan dari ketiga jenis pertumbuhan. Pada fase vegetatif dominan, penggunaan lebih besar daripada penimbunan. Performance pertumbuhan vegetatifnya lebih menonjol, perkembangan batang dan daun lebih cepat, dan pembentukan bunga, buah tertekan. Kemudian, fase reproduktif dominan, di mana penggunaan lebih sedikit daripada penimbunan. Memiliki ciri batang yang tidak kekar atau kerdil, produksi tanaman yang rendah, dan pembentukan bunga dan buah yang cepat. Dan yang terakhir, fase tidak ada dominan di mana penggunaan dan penimbunan karbohidrat adalah sama. Hal ini dicirikan dengan pertumbuhan yang sedang, produksi tanaman yang produktif, dan pembentukan bunga dan buah yang normal. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan materi ini.